bagaimana relasi kuasa antara Sambo dengan anggota Satgasus intinya ya. Ini yang dicari tahu ya. Apakah karena relasi kuasa yang sangat kuat, dominan, sewenang-wenang, yang berpotensi juga Satgasus disalahgunakan. Dia melakukan tindakan yaitu setelah dipanggil oleh Bapak Sambo gitu ya. Begitu kejadian kan dia manggil anggotanya gitu. Jadi anggota-anggotanya itu yang terdekat tentunya. Jadi terdiri daripada internal Propam, juga ada yang dari Polda Metro, ada yang dari lain gitu ya. Itu digerakkan oleh Pak Sambo untuk membantu merekayasa TKP itu, bukan mengolah TKP sih. Adalah berjalannya apa disebut sebagai prinsip fair trial. Makanya kalau Anda misalnya ingat apa yang saya katakan, saya sangat tidak bisa menerima kalau ada seseorang yang kemudian katakanlah ya dikonstitusi dengan rupa sehingga dia menanggung beban. Kapolri dipanggil, Pak Panglima dipanggil, Pak Menko Perekonomian dipanggil, Pak Menteri SDM dipanggil. Kebetulan saya dampingin terus, jadi saya tahu. Tapi sebagian juga ada yang dari Polres yang memang datang sebagai penyidik, tapi penyidikannya dikendalikan oleh Bapak Sesi itu. Kurang lebih begitu Bu. Jadi kita bisa bedakan ya, yang 30 orang ini dan mungkin bertambah dan sebagainya itu adalah karena merekayasa TKP. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa. Trisha Angelika Ardiadana terseret kasus Brigadir J, putri Irjen Ferdy Sambo. Gadis cantik bernama Trisha Angelika Ardiadana terseret kasus Brigadir J. Ternyata dia adalah satu di antara putri cantik Irjen Ferdy Sambo. Saat ini kasus penembakan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo masih menjadi perhatian publik dan menyeret nama Trisha Angelika Ardiadana. Tak hanya sosok Ferdy Sambo ataupun istrinya, Putri Candrawati yang bikin penasaran warganet. Putri Ferdy Sambo yakni Trisha Angelika Ardiadana juga bikin penasaran. Baru-baru ini beredar video sosok diduga anak pertama Ferdy Sambo dan dia adalah Trisha Angelika Ardiadana. Adalah akun @agiswaputri7 mengomentari unggahan video TikTok @afriandana91 memposting video foto keluarga Ferdy Sambo bersama anak-anaknya. Trisha Angelika Ardiadana Sambo diduga menjadi anak pertama Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Dalam video tersebut tampak wajah Trisha sedang dipoles make up oleh perias. Rambutnya yang panjang berwarna coklat menambah kecantikan Trisha. Trisha Angelika Ardiadana Sambo adalah sosok putri sulung dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Tampak sosok Trisha sangat ayu dan lemah lembut. Wajahnya mirip dengan sang ayah dan ibunya. Trisha Angelika Ardiadana Sambo diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Tak hanya itu, rupanya Trisha Angelika Ardiadana Sambo mewarisi hobi sang ibu dalam berias wajah. Kecantikan dan keanggunan wajahnya akan terpesona dengan sosok Trisha Angelika Ardiadana Sambo. Diketahui kini Trisha Angelika Ardiadana Sambo sudah berusia 21 tahun dan saat ini merupakan mahasiswi kedokteran Universitas swasta di Jakarta. Kabarnya kini dia dan adik-adiknya sedang didampingi oleh psikolog agar tak terganggu dengan semua informasi yang beredar. Pemilik akun Instagramnya @trisayas, Trisha Angelika mengunci akunnya dan tak memasang foto profil. Jika dilihat dari jumlah followersnya, Trisha cukup banyak diikuti sejumlah 1.359. Hingga kini keberadaan dan identitas lengkap anak-anak Sambo dan Putri dirahasiakan sebab mereka tak ada sangkut pautnya dalam kasus yang menjerat kedua orang tuanya ini. Ditembak dalam kondisi hidup. Mantan kuasa hukum Barada Richard Eliezer alias Baradae, Deoli Payumara menyebut bahwa Brigadir J ditembak dalam kondisi masih hidup. Saat itu posisi Brigadir J berlutut ketakutan. Irjen Ferdy Sambo juga disebut ikut menembak Brigadir J di rumah dinasnya. Kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 terus bergulir. Setelah 4 tersangka ditetapkan, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman termasuk soal motif pembunuhan yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Seperti diketahui, tersangka Baradae diperintah oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Mantan pengacara Baradae Deoli Payumara mengungkap bahwa Brigadir J ditembak dalam kondisi masih hidup. Posisi Brigadir J saat itu berlutut dengan telapak tangan menyatu di belakang kepala,
Baradae lalu menembak Brigadir J sambil memejamkan mata. Deolipa sebelumnya juga memastikan bahwa Ferdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Namun, Deolipa tak mengetahui secara pasti soal senjata yang digunakan Ferdi Sambo saat menembak Brigadir J. Deolipa mengungkap perintah menembak Brigadir J sempat membuat Baradae kebingungan. Ferdi Sambo bahkan disebut berkali-kali menyerukan Baradae untuk segera menembak Brigadir J. Usai dibunuh, harta Brigadir J dikuras. Ketahuan ada transfer ke rekening tersangka 200 juta rupiah. Kejahatan terhadap almarhum Brigadir Yosua Huta Barat terus terjadi pasca kematiannya. Terbaru, terlacak ada transaksi transfer uang dari rekening bank milik Brigadir Yosua Huta Barat usai ia tewas ditembak. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, mengungkapkan 4 rekening milik almarhum disebut dikuasai oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo. Setelah dikuasai, Komarudin menyebut adanya transaksi sejumlah 200 juta rupiah ke rekening Bribka Riki Rizal. Komarudin juga mengatakan memperoleh informasi di mana uang yang dikirim ke rekening RR kembali mengalir ke rekening skuad yang lain. Namun, terkait skuad yang menerima uang tersebut, Komarudin tidak menjelaskan secara lebih detail. Menanggapi temuan ini, Komarudin pun akan meminta surat kuasa kepada keluarga Brigadir J untuk melakukan investigasi terhadap rekening milik almarhum. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasional Demokrat Taufik Basari memantau ada dugaan dana mengalir dari Ferdi Sambo terkait pembunuhan terhadap Brigadir J. Pada kesempatan yang sama, Taufik juga menjelaskan terkait kesan DPR yang seakan tidak banyak berkomentar terkait kasus tewasnya Brigadir J. Taufik menjelaskan kesan seperti itu muncul lantaran DPR tengah dalam masa reses dalam saat kasus Brigadir J ini bergulir, sehingga menurutnya hal tersebut membuat adanya kesulitan menggelar rapat secara formal. Ditambah, digelarnya rapat formal juga perlu adanya izin dari pimpinan. Ferdi Sambo dilaporkan ke KPK atas dugaan suap kepada LPSK hingga Satpam Kompleks. Ferdi Sambo dilaporkan oleh tim advokat penegakan hukum dan keadilan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya tiga dugaan suap dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dikutip dari Tribun News, pelaporan ini dilakukan pada Senin 15 Agustus 2022. Adapun rincian dugaan suap yang dilakukan Ferdi Sambo yaitu memberikan 2 amplop kepada staf LPSK saat mengunjungi kantor Divpropam pada tanggal 13 Juli 2022. Sementara dugaan suap yang kedua adalah adanya pemberian hadiah atau janji oleh Ferdi Sambo kepada Barada Richard Eliezer, Brigadir RR, serta asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Terakhir, laporan kepada Ferdi Sambo adalah terkait dugaan suap kepada Satpam Kompleks di kediamannya. Robert mengatakan Satpam tersebut mengaku telah dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju kompleks rumah Irjen Ferdi Sambo.